Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melvita Miranda Hoy dari kelas B dengan NIM 2024-48028. Sekarang saya sudah berada di Dusun Arlow dan sekarang untuk melaksanakan tugas agama Kristen. Jadi sekarang saya akan materi yang saya bawakan hari ini yaitu kerusakan lingkungan karena sampah. Terima kasih Ibu dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi krisis ekonomi yang saya ambil itu kerusakan lingkungan karena sampah. Jadi bagaimana pandangan iman Kristen terhadap krisis ekologi yang saya ambil yaitu kerusakan lingkungan karena sampah. Jadi menurut pandangan iman Kristen ada 4 bagiannya, itu yang pertama, 1. Tanggung jawab atas penciptaan. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 28-31, Tuhan memberikan manusia tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara bumi dengan segala isinya. Sebagian pemeliharaan bumi, umat Kristen diajarkan untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan terpelihara, yang mencakup mengurangi sampah dan mengelola sumber daya alam secara bijak. Yang kedua, mengasihi sesama. Dalam ajaran Kristen, mengasihi sesama, Matius 22 ayat 39. Krisis sampah seringkali berdampak pada kesehatan, kenyamanan masyarakat, terutama di lingkungan yang padat penduduk. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan kasih sayang terhadap orang lain, terutama tentang terhadap polusi dan dampak negatif lainnya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan alam. Alkitab juga menggambarkan alam sebagai penciptaan Tuhan yang indah dan penuh hikmat. Terus 4 ayat 24. Jadi krisis ekologi dan sampah adalah bentuk ketidakseimbangan yang perlu diperbaiki. Umat Kristen dipanggil untuk menjaga alam sebagaimana dari pelaksanaan kehendak Tuhan di bumi. Yang keempat, panggilan untuk bertindak. Ajaran Kristen untuk bertindak secara aktif dalam menghadapi masalah di dunia ini, termasuk krisis lingkungan. Yakobus 2 ayat 14-17. Ini mencakup pengurangan sampah mendaur ulang serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku di tingkat komunitas. Dengan demikian, pandangan iman Kristen mendorong umat untuk melibatkan dan dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan, menjaga kebersihan, dan bertindak secara bijak untuk mengurangi sampah yang merupakan bagian dari tanggung jawab bumi terhadap sesama. Oke, yang kedua, apakah manusia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi krisis tersebut? Ya, jadi menurut saya manusia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi krisis tersebut. Contohnya krisis sampah yang saya ambil ini. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan atau langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut. Yang pertama, pengurangan sampah. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti plastik dan memiliki produk yang lebih ramah di lingkungan. Yang kedua, daur ulang dan mengolah sampah. Meningkatkan sistem daur ulang dan mengolah sampah yang efisien agar sampah tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik dan dampak buruk dari sampah yang tidak terolah. Yang keempat, inovasi teknologi. Mengembangkan teknologi yang dapat mengubah sampah menjadi bahan baku yang berguna pada mengurangi polusi sampah. Kelima, kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah harus membuat kebijakan yang
yang ketiga itu apakah saja dampak yang akan terjadi dalam krisis ekologi yang saya ambil. Jadi krisis ekologi sampah yang memiliki dampak yang sangat luas dan serius terhadap lingkungan, kesehatan manusia, serta ekonomi. Jadi ada beberapa dampak yang terjadi antara lain satu, polusi lingkungan. Sampah yang tidak dikeolah dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara. Yang kedua, kerusakan ekosistem keanekaragaman hayati. Sampah yang terbuang ke alam, terutama plastik, dapat membunuh atau merusak habitat